untuk disalurkan. Karena kalau kedelai itu misalnya buat tempe, kita buat per kelompok itu agak susah. Jadi masing-masing nanti dari kelompok itu dipecahkan lagi untuk bantuan perorangan. Nah, harapan OISKA sendiri Bu tentang pengolahan kacang kedelai ini untuk kedepannya? Mudah-mudahan bantuan yang diberikan OISKA ini untuk si penerima manfaat itu, pesertanya atau anggotanya, mudah-mudahan dapat berguna, dapat meningkatkan income mereka, karena peserta yang dipilih dia rata-rata mempunyai tingkat penghidupan yang kita anggap kurang mampu gitu. Jadi penerima bantuan dari OISKA ini diharapkan mampu meningkatkan mata pencahariannya, mampu mereka meneruskan kelangsungan hidupnya dengan bantuan yang diberikan. Diharapkan sangat bermanfaat bagi penerima manfaat. Nah, untuk kedepannya kira-kira OISKA apakah akan membuka lagi tentang kacang kedelai mungkin selain di Biren? Kemungkinan proyeknya mungkin akan berlanjut di tahun depan, tapi saya belum tahu pasti di daerah mana saja yang akan penerima manfaat. Nah nih, jika ada pemirsa di rumah mungkin yang pengen membuat usaha yang sama ya Bu, pengolahan kacang kedelai, mungkin Bu bisa memberikan kiat-kiat Ibu. Yang paling penting kalau kita mau berusaha, nomor satu yang saya lihat di lapangan, kita tuh harus bersungguh-sungguh, harus gigih. Kalau misalnya satu kali kita buat agak tidak bagus atau salah, karena kalau buat tempe misalnya ya, waktu kita peragiannya itu tidak bagus, atau waktu kita buat tidak jadi, waktu kita buat tahu misalnya cukanya atau untuk penggumpalnya itu tidak bagus, biasanya tahu itu tidak jadi. Jadi kita tuh harus berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Harus sabar ya, harus telaten. Harus sabar, harus gigih. Mudah-mudahan dia berhasil. Gitu. Insya Allah. Yaudah Bu, makasih ya atas informasinya Bu ya. Tak perlu sulit untuk memasarkan tahu dan tempe, mengingat produk tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari. Terlebih banyak masyarakat yang membeli langsung tahu dan tempe ini ke pabriknya. Ini dikarenakan harganya yang relatif murah dan produknya yang masih baru. Seperti halnya tahu Sumedang buatan Ibu Sumiati. Tahu ini dipasarkan di sentral pembuatan tahu, yaitu tepatnya di Pasar Pagi, Kota Juang, Biren. Selain menjual tahu untuk konsumen, Ibu Sumiati juga menjual produknya kepada para pedagang dalam partai besar. Tahu Sumedang ini juga dipasarkan hingga keluar daerah seperti Luk, Semawe, dan Langsa. Tahu Sumedang ini dijual dengan harga Rp500 per potongnya, atau Rp2.000 untuk 5 potong. Sedangkan untuk tempe yang dibungkus dengan plastik dijual dengan harga Rp1.000 atau Rp5.000 untuk 6 bungkus. Untuk tempe yang dibungkus di daun pisang dijual dengan harga Rp1.500 per bungkusnya. Oke pemirsa, sekarang kita sudah ada di Pasar Pagi, tepatnya di Kota Juang, Biren. Nah, tahu Sumedang yang diolah oleh Sumiati ternyata dipasarkan di Pasar Pagi ini. Biasa aja belum tempe atau belum tahu Bu? Tempe ya. Belum anak belum tahu? Kadang-kadang belum. Tergantung permintaan Bu. Terima kasih Bu. Iya. Langganan ya. Nya di blok ke apa di blok Bu? Publok lah. Mekak lo. Ini ban harga haji Bu, terjangkau Puhan. Murah apa mahal di sini? Biasa. Terjangkau lah Bu harga haji ya. Jadi nyok di Publok Bu ah. Publok lah Mekak lo mah. Iya. Anak mukul bah. Iya anak